sampai ada yang join ya. Buat teman-teman semua, boleh banget nih diajakin teman-temannya buat join di live Instagramnya Showcase, karena kita bakal ngebahas materi yang emang asik dan seru. Halo Kak Alisa. Masih ditunggu nih buat sobat Showcase yang mau nonton live. Kita tunggu ya nyampe jam 3:30 lebih, oke? Sebelum dimulai acaranya. Halo Kak Adam, halo Kak Anggi. Boleh banget nih buat teman-teman semua, ajakin temennya biar nonton live Instagramnya Showcase ya. Ditunggu banget. Nah, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Showcase Sampurasun. Balik lagi nih di acara Ngobras, Ngobrol Asik bareng aku Rifa Nur Sofia yang bakalan nemenin kalian sampai akhir acara. Selamat datang di Showcase, di acaranya Ngobras. Yuk, masih banyak nih yang mau gabung ya kayaknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas tentang perpustakaan jalanan Rumaka, yaitu dengan tema meningkatkan literasi pada generasi milenials. Nah, tapi tunggu dulu Sobat Showcase, sebelum membahas ke materi hari ini, aku bakalan jelasin sedikit mengenai perpustakaan jalanan atau yang biasa kita sebut dengan perpusjal. Halo Kak. Nah, perpusjal adalah perpustakaan yang dikelola oleh beberapa orang dan inisiatif ini muncul dari perorangan. Perpustakaan jalanan ini dapat meningkatkan minat baca masyarakat serta berinteraksi dan mengadakan kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat. Tujuan didirikannya perpusjal adalah untuk mempermudah akses informasi bagi semua orang dan membuat tempat baca alternatif. Kemudian, sebenarnya apa sih kegiatan yang dilaksanakan oleh perpusjal ini? Kegiatan perpusjal tidak jauh berbeda dengan perpustakaan pada umumnya, yaitu menyediakan buku-buku dari berbagai macam ilmu, termasuk kategori buku anak-anak hingga buku dewasa yang sifatnya dapat dipinjamkan untuk dibaca di tempat ataupun dibawa ke rumah. Nah, gimana nih buat Sobat Showcase? Pasti penasaran kan sama perpusjal Rumaka? Wah, halo Kak. Langsung aja kita add live ya pemateri hari ini, yaitu Kak Fikri Fatur Rohman yang menjabat sebagai staf data pustaka perpustakaan jalanan Rumaka yang didirikan di Kota Malang pada tanggal 4 April.
Why? Halo, Halo Kak, halo. enaknya dipanggil apa nih? Kakak, Akang, atau Panggil Upik? Mas aja. Panggil kakak aja ya. Ya, Gimana nih Kak kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sekarang kesibukannya apa nih Kak selama pandemi kayak gini? Apa? Sekarang kesibukannya apa selama pandemi? Oh, sekarang lagi sibuknya kalau seputar perpus ya. Ini lagi buat persiapan bulan Januari ini kami mau ngadain donasi open buku lagi buat anak-anak yang ada di taman baca buat khusus menggambar sama menulis lagi. Wow, keren ya. Berarti tetap produktif ya Kak ya? Iya, sebetulnya juga nggak ada alasan juga sih kalau misalnya harus ada pandemi atau nggak ada pandemi. Iya Tetap sih, harus betul. beraktivitas juga sih, harus Ya, gerak. iya bener Kak. Nah, gimana Kak sekarang udah siap nih sharing-sharing tentang meningkatkan literasi pada generasi milenial sama kita? Iya, siap Kak. Ya, boleh Kak langsung aja. Sebetulnya kalau misalnya ngomongin milenial untuk ngomongin masalah literasi khususnya di generasi milenial, sebetulnya ada 3 ruang lingkup literasi itu sih sebetulnya yang benar-benar penting. Yang pertama di ruang lingkup keluarga, sosial, sama sekolah, apalagi khususnya pendidikan. Itu harus saling berkesinambungan. Nah, kenapa kalau kami ngadainnya namanya perpusjal, sebetulnya kami tuh buat kritik, apalagi di daerah kami kan cenderungnya di daerah kampus buat ngadain perpusjal. Nah, Ya, sebetulnya alasan kami bikin perpusjal itu biar nggak ada terlalu sistem yang membuat orang tuh susah buat membaca gitu kak. Cenderung kayak misalnya di kampus kita harus adanya KTM. Kalau misalnya kita di perpus daerah kita harus ada punya kartu kartu membaca, kalau enggak KTP. Nah kami tuh ingin menghilangkan sistem-sistem yang kayak gitu, sedangkan kalau membaca itu hak semua orang juga. Kayak contoh aja kami buka perpusjal di depan kampus, ada aja yang baca kayak tukang ojek atau apa gitu kak. Nah kami tuh ingin menghilangkan batas-batasan itu sebetulnya, itu kak. oh Cara iya iya. singkatnya sih kenapa kami harus ngadain perpusjal itu. Iya iya. Boleh diceritain nggak sih Kak asal mulanya kenapa sih Kakak bisa ngebangun si perpustakaan jalanan ini? Hmm, nah awal mulanya kami itu perkumpulan dari beberapa orang yang penggiat suka baca dan nulis kak. Contohnya ada kayak Kak Fatin ini, dia juga penulis. Mas Faris juga, dia juga penulis. Nah, penulis dan pembaca juga. Berhubung kami juga ada buku, ini kan bingung bukunya mau diapain. Masa cuma untuk kami sendiri. Akhirnya anak-anak punya inisiatif, apalagi Mas Faris ini kan juga dia punya inisiatif, bagaimana kalau buku ini kita kumpulkan, dan daripada kita tidak ada kerjaan atau apa, mari kita buka perpusjal. Tidaknya buat ngisi waktu luang aja sebetulnya kak, karena nggak ada kerjaan, nggak ada apa buat itu. Nah dari situ makin berkembang adalah perpusjal Malang juga, suruh suruh ngikut event mereka juga kak. Nah ya udah, jadi sekalian makin kesini malah kok makin besar gitu yang antusias untuk ngikutin perpusjal, jadi bingung juga.
Nah, akhirnya kami pun membuat konsep, Kak. Setiap orang yang ingin masuk ikut kegiatan perpusjal minimal harus menyumbangkan 5 buku. Oh, iya iya. Hmm, Berarti nyampe sekarang udah berapa banyak buku Kak yang Perpusjal punya kira-kira? paling enggak dua 172 kalau nggak salah, Kak, yang masih tersisa. Oh, Saya cukup yang banyak lainnya juga masih ya. dipinjam orang lain. Iya, Kak. Oh iya iya. Nah biasanya itu tuh dapat bukunya dari mana aja sih Kak? Nah, kalau dapat buku kami biasanya ngadain kayak open donasi juga. Kami kadang-kadang bikin open donasi, kayak bulan ini kami juga bikin open donasi lagi. Terus kayak saling ngumpul sama teman-teman penggiat literasi, ada aja sumbangan biasa gitu, Kak. Dan itu bakal terus muter buku itu. Ada buku datang, terus ada buku yang minjam, ada juga kadang-kadang buku orang minjam tapi nggak kembali. Soalnya kalau di perpusjal kami, Kak, kami nggak pernah buat naruh identitas kayak KTP atau apa, kami nggak pernah meminta itu. Iya iya. Jadi kalau minjem ya minjem aja, paling cuma sekedar minta nomor WA-nya buat saling komunikasi. Ada juga beberapa orang yang udah minjam buku, setelah dia meminjam buku kami pun mencoba buat nge-review buku itu, Kak, buat kami taruh di YouTube-nya Rumah Kak. Wah bagus tuh iya. Ya. Berarti kalau jam bukanya itu dari jam berapa sih Kak? Biasanya Kakak sama teman-teman? Oh, biasanya kami setiap hari Kamis, Kak. Hari Kamis Oh setiap dari habis asar sampai maghrib. Oh ya lumayan juga ya. Dan tempatnya pun kami kadang-kadang ya di taman, di depan kampus, di kopi-kopian juga kadang-kadang kami. Pindah-pindah aja ya Kak. Iya, di mana tempat yang orang rame dulu sebelum pandemi ya udah di situ kami datengin. Sekedar buat hiburan kami sebetulnya, karena kami bingung juga mau ngapain lagi gitu kan. Ya udah sekali buka perpusjal. Oh iya bener. Boleh nih Kak cerita dong kayak misalnya ada pengalaman apa gitu ketika lagi minjemin buku atau yang ngembatin buku. Mungkin ada pengalaman apa gitu? Pengalamannya sih ya kadang-kadang ini ya, Kak, kayak mas-mas tukang ojek, Grab, Gojek tuh mereka sebetulnya antusias banget buat membaca apa apalagi tentang tahu masalah literasi. Nah, yang kami sayangkan itu ketika kayak misalnya orang-orang yang harus ada syaratnya ketika harus minjam buku gitu loh, Pak. Sedangkan belajar pun gak ada syaratnya asalkan niat aja gitu loh. Nah, itu Iya, yang kami kadang-kadang kasihan juga sama orang-orang. Kadang-kadang ada pejalan kaki sekelas orang gila pun, Kak. Bukan orang gila ya, orang yang bisa dikatakan katakan apa ya, yang daya pikirnya nggak waras, mereka pun masih bisa baca gitu loh. Ada aja hmm, yang datang gitu iya iya. orang gila, mereka ngambil buku dan mereka baca gitu. Nah, di situ Wow, iya. Kalau sekarang posisi posisi kakak lagi di mana nih? lagi di Malang juga, kayak ini lagi di kopian, lagi ngobrol, lagi nongkrong sama temen ini. Oh iya. Berarti selama pandemi masih buka si perpustakaan ini atau gimana Kak sistemnya? Nah, ini bulan ini rencana, Kak, mau buka lagi kami perpusjil dengan itu mengajak anak-anak SD, kan lagi pandemi, kesian dia di rumah, tidaknya ada hiburan ketika misalnya di taman kota kayak mereka mau lagi main sama teman-temannya. Nah, kami buka kursus menggambar sama menulis itu, Kak, makanya kami lagi open donasi buku gambar pensil warna. Oh iya benar. Ada juga nggak sih Kak donatur yang dari luar kota yang emang sengaja aja gitu pengen ngedonasiin buku-bukunya? Ada juga kok, Kak, kayak misalnya dari
anak-anak Jogja, Perpusjal Jogja, terus ada kemarin dari Lintas Pena juga dari Jakarta juga itu Kak. Oh iya. Berarti boleh banget nih buat sobat Showcase yang mau nyumbangin bukunya ya Kak ya. Bisa langsung aja Iya, dikirim ke nggak sana. apa-apa. Nggak Iya, ada batasan mau buku apapun selagi itu masih berguna buat orang banyak, pasti bakal kami terima. iya. Sebenarnya ada nggak sih Kak harapan lebih jauh lagi dari adanya perpustakaan jalanan ini? Harapannya dari perpustakaan jalanan ini, harapan saya tuh buat menghilangkan batasan aja sih Kak, khususnya biar semua orang tuh bisa belajar juga, bukan hanya sekedar pendidik ataupun mendidik yang bisa belajar, tapi semua orang, karena semua orang tuh sebetulnya adalah guru Kak. Iya, iya betul. Berarti sekarang tim perpustakaan jalanannya ada berapa orang Kak? Sekarang masih ada 7 orang Kak. Ada 7 orang. 7 orang yang udah tim yang buat ngadain jalanin perpusjalnya, yang lainnya masih ada di luar kota. Oh, iya iya. Sebetulnya ada sekitar 15 atau 17 ya gitu. Nah, tapi yang baru aktif ini buat khusus ini ya cuma 7 orang itu. Iya iya. Nah, ini juga banyak Kalau anak-anak yang masuk ini. oh iya, boleh nih ntar ada sesi tanya jawab ya Kak yang mau nanya, boleh kasih pertanyaannya di kolom komentar aja. Iya. Iya. Boleh nih Kak cerita lagi dong tentang perpustakaan jalanannya. Hmm, apa ya? Ceritanya tentang apa dulu nih Kak khususnya? Khususnya dengan kaitannya literasi Kak, literasi di zaman millennials kayak gini. Hmm, apa ya mau kami ceritakan? Sebetulnya ya emang bisa dikatakan kayak buat teman-teman yang belum ngerasain gimana sensasinya ngadain perpus yang notabene sebetulnya ketika orang berpikir dan ketika ngomongin perpus itu harus hening, gak ada suara, harus kita bisa konsentrasi. Sebetulnya buat kayak gitu gak ada penghalang gitu. Buktinya pun banyak orang yang suka membaca yang di luar ruangan juga. Nah, dan tujuan kami Kak juga ngadain perpus jalan-jalanan itu ya buat ngilangin mindset-mindset orang itu Kak, yang harus di perpustakaan ketika harus baca hening, nggak ada suara. Nah, sebetulnya itu doang alasan juga. Iya, betul betul. Ayo dong sobat showcase yang mau nanya boleh ya tulis di kolom komentar nanti Kak Fikri jawab. Sebelumnya pernah ngadain acara-acara atau enggak kayak collab sama event-event gitu nggak sih Kak? Oh, sebelumnya sih udah pernah Kak kayak collab sama sama siapa gitu gitu kemarin collab yang anak sastra. Pokoknya dari jurusan sastra juga, sastra Universitas Muhammadiyah Malang Kak. Itu kayak ngebahas tentang masalah literasi juga. Iya. Terus yang kedua itu di Perpusjal Malang ngadain event juga itu di Kopi Tani buat bikin event perpusjal jalanan terbesar di Malang itu. Juga pernah kami ikut eventnya. Oh iya iya. Biasanya kalau collab kayak gitu berapa bulan sekali Kak ada acaranya? Kalau dulu sih Kak sebelum pandemi itu biasanya kami maksimal itu dua minggu kami harus ada kegiatan nggak maksimal maksimal batasan. Jadi 1 bulan itu minimal 2 kali lah kami harus Oh punya iya iya. kegiatan. Kalau mereka yang nggak ada kegiatan kami berarti harus kami yang bikin kegiatan Kak. Hmm. Kalau dari Perpusjal sendiri biasanya kegiatannya itu seperti apa Kak?
berkesinambungan sih biasanya kegiatan dari peminjaman buku, terus review buku, itu terus sama diskusi tentang buku kak. Oh, diskusi, iya. Bagus, berarti minat bacanya di sana udah lumayan juga ya kak ya, karena banyak yang Ya, tertarik kan. alhamdulillah lah kak. Soalnya kan kami di ruang lingkupnya di bagian literasi juga. Kalau di sekolah Oh, kami ya udah lumayan. Tapi ketika kayak misalnya kita harus ditamparin sama kayak kondisi objektif yang ada di ruang pembelajaran gitu, di sosial, bisa saya bilang ya masih kurang kak. Ya dan apa yang harus disalahin itu ya nggak ada, harus ada dari kesadaran sendiri-sendiri. Soalnya dari sosial juga akan mempengaruhi keluarga dan pendidikan, terutama sekolah. Kalau misalnya di SD, SMP, SMA, terus di bangku kuliah. Nah, sedangkan kami kan mainnya di ranah ruang lingkup universitas nih. Kami kalau bikin iya. perpusjal di depan universitas. Nah, itu ya udah lumayan. Tapi kalau kami tabrakin kayak kondisi ideal di SD, SMP, SMA itu masih kurang. Makanya kami ingin bangun tuh dari anak SD. Makanya kami bikin kursus buat menggambar sama menulis itu, Kak. Oh, iya, iya. Berarti nanti sasarannya itu anak-anak ya kak ya? Dia anak-anak SD dulu ini buat bulan ini, Kak. Iya. Semoga kegiatannya lancar ya kak. Amin. Ya. Karena kita bener sih kak harus tetap produktif juga walaupun lagi kayak gini. Iya, bener. Bukan kita harus yang nunggu, tapi apa yang harus kita perbuat gitu, Kak. Iya, bener kak. Biar kecil apapun setidaknya berguna buat Iya. sesama. Hai. Boleh nih Ini siapa ada, yang mau nanya juga, sobat Tokes? Oh iya kak, aku juga sempat ngepoin nih tadi YouTube-nya dari Perpusjal ini. Keren sih kontennya. Itu biasanya kalau upload konten di YouTube berapa kali sekali kak? setiap ada kegiatan event atau kegiatan misalnya kayak review buku, kami bakal selalu upload di YouTube kami, Kak. Jadi nggak bisa nentuin harus berapa nggak. Kayak misalnya habis selesai kita diskusi ini pasti bakal ada di channel YouTube kami, bakal kami siarkan juga, Kak. Kami upload. Oh iya. Betul ya kak, jadi bisa dilihat orang banyak juga ya kegiatan-kegiatannya. Selain ada YouTube, Instagram, terus ada apa lagi kak buat sosial medianya? Sosial medianya ada Twitter juga, Kak. Twitter kami juga ada. Selain di Twitter kami juga punya web juga. Itu buat Oh ada. teman-teman Ya. yang ingin menulis opini apapun, bisa kirimkan ke kami dan kami coba buat publish ke teman-teman pecinta literasi, setidaknya mereka juga bisa baca. Iya, iya. Di situ media kami biasanya kami main juga, Kak. Iya. Karena sekarang kan udah zaman kayak gini lebih mudah ya kak pakai sosial media juga biar orang-orang lebih tahu. Sebenarnya ada nggak sih kak marketing sendiri yang emang Perpusjal pakai gitu biar narik minat baca orang-orang lebih banyak? Kalau marketing kayaknya kami nggak ada dah, Kak. Soalnya kami sekedar buka ya buka aja gitu loh, Kak. Dan ketika mereka datang bakal kami fasilitasin penuh. Kami bakal fasilitasin penuh bagaimana caranya ketika satu orang itu datang dan itu termanfaatkan apa yang dia pingin bakal terpenuhi gitu loh. Nah setelahnya mungkin dia bakal ngajak teman-temannya gitu, Kak. Ini loh ada perpusjal rumah Kak. Nah,
Nah, kadang-kadang ada temennya satu buat teman lagi, dan kayak gitu makin besar kak sampai sekarang. Iya ya. Berarti dari mulut ke mulut juga Nah berpengaruh ya ya, Kak? dari mulut ke mulut. Mm-mm. Biasanya buku apa sih Kak yang paling banyak dipinjam atau paling banyak dibaca? Biasanya tuh tentang masalah ilmu sosial, ilmu politik itu juga di kalangan mahasiswa lagi itu biasanya sering dipinjam-pinjam juga itu kak, ilmu sosial, politik, budaya. Iya ya. Apalagi kalau buku-bukunya Pram itu juga, apalagi sejak trennya bumi bumi manusia karya Pramudiana Iya iya. Antonur tuh makin banyak itu kak, orang yang sering kak ada bukunya Pramudia, kak ada. Nah dan kalau misalnya banyak kayak gitu, kayak apa caranya kami harus memfasilitasin itu. Kami juga ada apa ya namanya tuh, uang uang kas gitu kak, uang kas buat kami beli buku lagi. Jadi kayak seminggu tuh kami harus nge-save duit 7.000 5.000. Oh iya iya. Benar. Oh iya Kak, Kalau berat. Kalau ada yang minjem itu ada tarifnya atau gimana Kak? Enggak atau kami nggak pernah kalau ngasih minjem tarif gratis? juga kak, nggak pernah. Oh iya. Weh, keren berarti ya. Iya iya. Boleh dong Kak, takutnya memang ada hal yang mau Kakak share ke kita tentang buku atau tentang baca. Nah berhubung juga di rumah kak ini kan juga ada salah satu teman kami namanya Mbak Fatin juga. Dia sebetulnya menurut saya orang yang paling bikin saya inspiratif buat ngadain perpusjal. Salah satunya yaitu Mbak Fatin. Dia juga penulis dan dia juga udah bikin buku gitu. Dari situlah gimana caranya dia per orang ini setidaknya harus bisa nulis dan bisa baca. Kayak tadi tuh ada Mas Ivan itu dia nanya, novel paling romantis menurut saya sih kalau Mas Ivan ya Bintang Senja karyanya Fatin Najla itu keren.